Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa wa man taqarraba ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna wa man tawassala ilaihi bi khalisi ad'iyatihi ajabahu wa labba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, ashabul fadilah al-mukarramun, para ulama yang kami hormati, pimpinan pesantren Tuburen Jombang, yang kami hormati keluarga almarhum, keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh masyarakat dan warga Nahdiyin, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba akan segala nikmat Allah yang tidak terhitung itu, sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, sehingga sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu. Dan andai kata ada alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya sudah rusak, tapi nikmat Allah belum selesai dihitung. Dan itulah makna wa in yang terdapat dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun harus diketahui bahwa nikmat Allah bukan hanya harta, nikmat Allah bukan hanya uang, tapi nikmat Allah meliputi kehadiran kita semua pada malam ini. Dengan hidayah ma'unah dari Allah, kita semua sengaja berhenti sejenak dari seluruh kegiatan kita untuk sama-sama hadir dalam acara yang sangat penting ini, yaitu haul memperingati kepergian seorang tokoh yang dicintai oleh rakyatnya dan dicintai oleh umatnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pertemuan seperti ini sekurang-kurangnya ada dua manfaatnya. Yang pertama dari al-unsurud dini, dari aspek keagamaan, dan dari al-unsurul ijtimai, dari aspek kemasyarakatan. Dari aspek keagamaan, kehadiran kita pada malam ini, agama memandang bahwa setiap kita bertemu dalam kebaikan, seluruhnya mendapat pahala dari Allah. Dan dari aspek kemasyarakatan, bahwa dengan haul ini terjadi silaturahim antara seluruh keluarga, handai tolan, teman-teman, dan seluruh pencinta Abdurrahman pada malam ini. Hadirin yang kami hormati, kita ketahui bahwa salah satu ajaran inti dari agama kita ialah silaturahim.
Rasulullah bersabda, "Man arada ayyun sa'alahu fi asrihi wa ayyuwassa'alahu fi rizki falyasil rahimahu." Siapa yang ingin umurnya diperpanjang dan umurnya rezekinya dipermurah, hendaklah selalu mengadakan silaturahim. Nahdlatul Ulama akan panjang umurnya dan murah rezekinya apabila kita memelihara silaturahim. Saya kenal bergaul dengan almarhum yang tercinta Gus Dur sejak tahun 1963. Saat itu kami bersama 27 mahasiswa Indonesia dengan membawa nama organisasi dari PMII, dari IMM, Al-Wasliyah dan lain-lain sebanyak 27 orang. Saat itu menteri ialah Bapak Saifuddin Zuhri, ayah dari Menteri Agama. Dia memanggil kami, dia bilang, "Sanusi, kamu berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studimu di Mesir dengan kapal laut. Apa boleh buat? Kita harus menerima." Dan kita pun berangkat meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir. Setelah melalui masa pelayaran kurang lebih 1 bulan, karena kapalnya kapal barang, singgah-singgah di pelabuhan Aden, pelabuhan di Saudi, lalu masuk Laut Merah, singgah di Port Taufik sebelum masuk terusan Suez dan sampai ke Port Said setelah kurang lebih 1 bulan berlayar. Sebelum masuk terusan Suez, kapal yang kami tumpangi harus singgah menunggu antrian kapal dari Eropa, karena terusan Suez apabila kapalnya besar tidak boleh beriringan, harus antri. Saat itulah kami menerima uang saku dalam bentuk uang dolar. Pada saat kita menerima masing-masing uang sakunya dalam bentuk dolar, almarhum Gus Dur panggil saya dengan panggilan Si, yang dimaksud Sanusi. Si, sini, ini uang dolarku ada lain-lain di dalamnya. Ada gambar orang jalan. Kasih tahu semua teman, kita kumpul nih. Mana Gus Dur? Masa ada gambar orang dalam uang dolar? Mana? Lalu dia bilang, sudah belok. Semua tadinya dengan serius, tiba-tiba Gus Dur sudah belok. Hadirin, selama dalam pergaulan saya, dalam perjalanan maupun selama di kota Kairo belajar, sampai pulang di tanah air, jauh sebelum menjadi presiden dan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, sering ke Makassar dan bermalam di hotel. Satu saat istri saya bilang, coba diundanglah Gus Dur ke rumah jalan-jalan. Saya pergilah menjemput beliau di hotel dengan motor Vespa yang sudah tua. Gus Dur, ibu mengundang ke rumah. Dia penuhi harapan kami, saya yang bonceng. Setelah belok masuk jalan menuju rumah saya, motorku mogok.
Marah-marah lah Gus Dur. Motor apa kau punya? Motor Sanusi, mogok. Saya bilang iya. Kalau begitu Gus Dur dorong. Betul, turun dorong dan sampai bunyi mesinnya. Itu yang saya tidak bisa lupakan. Selama di Makassar, berapa kali ke Makassar, ada pesannya sama saya. Saya ingin menjadikan Nahdlatul Ulama mahal. Saya ulang, saya ingin menjadikan Nahdlatul Ulama mahal, terhormat dan dihormati. Mari kita semua yang hadir menyikapi keinginan Gus Dur ini agar NU tetap mahal, tetap terhormat dan tetap dihormati. Selanjutnya, bukan karena saya adalah sahabat almarhum. Saya menilai yang pertama, Gus Dur adalah Ar-Rajulul Kabir, orang besar. Ini saya ambil dari suatu pengertian. Azamatur rajuli laisat bil markazil ladzi yatawalla, bal bitariqil ladzi wasala bihi ila markaz. Kebesaran seseorang bukan terletak pada jabatan dan kedudukan yang ia pangku, tapi kebesaran seseorang dinilai cara-cara yang dia pakai untuk sampai kepada jabatan itu. Kalau cara-cara yang dipakai adalah sesuai dengan aturan, maka dia adalah orang yang besar. Tapi kalau yang cara-cara yang dipakai tidak benar, maka itu bukanlah orang yang besar. Gus Dur adalah orang besar, baik ketika pemilihan ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama, maupun ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. 700 anggota MPR semua menyepakati Gus Dur untuk menjadi presiden dari bangsa yang besar ini. Yang kedua, Gus Dur adalah orang besar sesuai dengan definisi. Ar-rajulul kabiru walladhi sana'al ahdasa, war-rajulus sagiru walladhi sana'atsul ahdas. Orang yang besar ialah orang yang mampu membuat perubahan-perubahan, dan orang yang kecil ialah orang yang hanya dibuat oleh perubahan. Gus Dur adalah orang besar karena selama kepemimpinan memimpin bangsa ini, ia telah mampu membuat perubahan-perubahan maupun secara fisik dan secara rohani. Gus Dur telah melakukan itu. Hadirin yang kami hormati, Gus Dur adalah puncak kecerdasan yang dimiliki. Yang dimaksud puncak kecerdasan yang dimiliki oleh Gus Dur, bahwa seluruh sikapnya, ucapannya, perbuatannya, semuanya asli. Tidak ada yang tidak asli. Senyumnya asli. Gus Dur tidak pernah senyum pilkada. Ucapannya asli. Dan di dalam membangun bangsa ini diperlukan keaslian dan bukan kepura-puraan. NU akan marah kalau bangsa ini selalu ada kepura-puraan di dalam membangun ini. Hadirin yang kami hormati, berikut Gus Dur adalah at-ta'ziyatu fil husn. Dia adalah penghibur pada saat kita sedih. Dia adalah ar-raja fil ya's.
tempat mengharap ketika kita putus asa. Dan Gus Dur adalah al-quwwatu fid da'f, sumber kekuatan ke kita semua lemah. Hadirin yang kami hormati, terakhir, kalau di Mesir ada kubur Presiden Mesir yang bernama Anwar Sadat almarhum. Di atas pusaranya ditulis, "Huna yarkudu rajulun asha min ajli salam wa mata min ajli salam." Di sini kata tulisan, telah berbaring seorang hamba Allah yang bernama Anwar Sadat, yang seluruh hidupnya untuk perdamaian dan mati untuk perdamaian. Maka malam ini sekalipun tidak ditulis, dalam hati kita di kuburan ini ada seorang hamba Allah yang telah berbaring, yang di belakang disebut doa untuk dia. Di sini telah berbaring seorang hamba lahir dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang bernama Gus Dur, yang seluruh hidupnya untuk kedamaian dan kesetaraan bangsanya, dan seluruh hidupnya untuk Nahdlatul Ulama, dan mati untuk bangsanya dan untuk Nahdlatul Ulama. Kepada seluruh hadirin, apa yang sudah tercapai dari cita-cita Gus Dur ini, mari kita lanjutkan, dan apa yang belum tercapai, mari kita berusaha untuk mencapainya dengan melihat dan mencontoh nilai-nilai yang ada pada dirinya dan nilai-nilai yang telah dilaksanakan. Sebab menurut guru saya, sebenarnya tidak ada pergeseran nilai. Nilai tetap nilai. Al-qiyamu hiyal qiyamu. Nilai tetap nilai. Tapi yang bergeser adalah manusia. Nilai yang terbesar pada Nahdlatul Ulama yaitu saling menghormati. Menghormati kiai dan menghargainya. Menyayangi anak muda. Semua geraknya adalah rahmat, karena kita tahu 114 surah di dalam Al-Quran, cuma satu yang tidak punya bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengandung makna bahwa seluruh aktivitas di Nahdlatul Ulama harus dimulai dengan nilai rahmah. Yang ada gejala sekarang, nilai rahmah ditempati oleh nilai kekerasan, dan Gus Dur tidak menginginkan ini hadir. Sebenarnya hari ini hadir Gus Dur. Dia melihat semua yang hadir. Siapa yang ceramah, siapa yang menyambut, siapa yang dari daerah. Cuma kita tidak melihat Gus Dur. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Alam kita namanya alam syahadah, dan alam Gus Dur namanya alamul barzah. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan. Kita pelihara nilai yang telah ditunjukkan oleh Gus Dur, agar bangsa ini akan tetap dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita dari almarhum. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.